Pernahkah Anda bertanya-tanya, di tengah kesibukan, di antara riuhnya dunia, apakah ia pernah benar-benar memikirkan Anda? Bukan sekadar karena rasa sepi yang datang saat malam sunyi, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan batin yang belum benar-benar terputus. Rasa rindu itu seringkali tidak hadir lewat kata-kata manis atau pengakuan dramatis. Ia muncul diam-diam, seperti angin yang menyentuh daun tanpa menimbulkan suara. Hanya orang yang benar-benar peka yang mampu merasakannya. Bayangkan seseorang yang pernah menjadi bagian penting hidup Anda. Wajahnya mungkin tak lagi terlihat, suaranya mungkin tak lagi terdengar, tetapi entah bagaimana, ada getaran samar yang membuat hati Anda tergerak. Inilah misteri hati manusia. Ia bisa mengingat tanpa disengaja. Ia bisa merindukan tanpa harus mengaku. Namun disinilah peran Anda. Seorang yang memahami filosofi Stoik tidak akan terburu-buru mencari jawaban, tidak akan panik menebak-nebak. Anda tidak memaksa dunia untuk memberi kepastian, tetapi membiarkan kebenaran datang dengan sendirinya. Karena rindu yang tulus, jika memang ada, akan selalu menemukan jalannya untuk terlihat. Dalam video ini, kita akan membahas tanda pertama yang menunjukkan bahwa dia benar-benar merindukan Anda. Tanda yang sering diabaikan, tetapi justru paling kuat. Dan lebih dari itu, Anda akan belajar bagaimana meresponsnya dengan ketenangan, tanpa kehilangan harga diri, tanpa terjebak dalam permainan emosi. Sebelum kita mulai, beri dukungan pada video ini dengan like, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, dan bagikan agar lebih banyak orang menemukan kekuatan dalam ketenangan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih. 1. Kembalinya obrolan ringan. Biasanya dimulai dengan pesan sederhana. Lihat ini, jadi ingat kamu. Bisa berupa lagu, meme atau hal acak. Tampak biasa, tapi ada alasan di baliknya. Dia sedang menguji, ingin tahu apakah pintu Anda masih terbuka. Ini adalah retakan pertama di benteng emosinya, pertanda dia memikirkan Anda lebih dari yang mau dia akui. Ketika seorang wanita rindu, jarang ia langsung berkata, "Aku kangen." Itu terlalu berisiko, karena bisa berujung penolakan. Jadi, ia menyamarkannya lewat hal-hal ringan, aman, dan tanpa tekanan. Namun di balik, "Hai, apa kabar?" terselip pertanyaan yang lebih dalam. Apakah kamu masih peduli? Mungkin ia mengirim meme yang mengingatkannya pada lelucon lama, atau tiba-tiba membalas story Anda setelah lama hilang. Energinya terasa berbeda. Rasa rindu membuatnya ingin kembali terhubung. Walau pelan-pelan, obrolan ringan adalah langkah awalnya. Disinilah sikap Stoik berperan. Seorang pria Stoik tidak berlebihan merespons. Dia tahu, pesan bukan berarti komitmen. Dia tidak buru-buru, tidak membanjiri dengan kenangan lama, dan tidak mencari arti di setiap kata. Ia tetap tenang, mengamati, menunggu. Biarkan konsistensinya membuktikan apa yang obrolan ringan tidak bisa. Sebab rindu terlihat bukan hanya dari kata, tapi dari usaha, perhatian, dan kehadiran. Jika dia benar-benar merindukan Anda akan merasakannya. Mulai dari tanda samar hingga sinyal yang tak bisa disangkal. Jadi ketika obrolan ringan datang, perhatikan, tapi jangan berlebihan menilainya. Sebab jika hatinya masih untuk Anda, ini bukan pesan terakhir. Ini awal dari sesuatu yang nyata, atau akhir dari sesuatu yang akhirnya dia akui sudah hilang. 2. Rasa ingin tahu yang tersamar sebagai pertanyaan. Dia mungkin tidak akan berkata langsung, "Aku rindu kamu." Tapi ucapannya mulai mengarah ke sana. Tiba-tiba ia bertanya soal pekerjaan Anda, menanyakan bagaimana liburan Anda, membahas hobi lama yang dulu tak pernah ia pedulikan. Dia mungkin mengirim pesan seperti, "Lihat ini, jadi ingat kamu." Atau tiba-tiba menyinggung sesuatu yang pernah kalian bagi bersama. Sekilas terdengar seperti obrolan biasa, tetapi sebenarnya itu adalah pengintaian halus. Dia mengumpulkan informasi, bukan hanya tentang apa yang Anda lakukan, tapi tentang siapa Anda sekarang tanpa dirinya. Inilah tanda awal bahwa dia benar-benar merindukan Anda.
Rasa ingin tahunya bukan tentang cuaca atau berita, melainkan tentang Anda. Apakah Anda sudah benar-benar melangkah pergi? Apakah ada orang lain yang mengisi tempatnya? Apakah energi Anda sudah berubah? Ini caranya menjangkau tanpa terlihat menjangkau, peduli tanpa mengakuinya. Di titik ini, stoikisme adalah pelindung Anda. Jangan buru-buru mengisi celah dengan jawaban panjang. Jangan menyerahkan daftar pencapaian hanya untuk membuktikan Anda baik-baik saja. Pria yang selaras dengan prinsip stoik tidak memamerkan perkembangan. Dia menjalaninya dengan tenang, terarah, dan penuh tujuan. Tidak semua pertanyaan layak dijawab, apalagi jika lahir dari ketidakpastian, bukan ketulusan. Biarkan hidup Anda yang berbicara. Biarkan dia gelisah dalam ketidakpastian. Sebab yang paling menghantuinya saat mulai rindu bukanlah keheningan Anda, tapi kesadaran bahwa dia tak lagi punya akses ke pria yang dulu selalu tersedia. Semakin Anda teguh pada nilai-nilai Anda, semakin rasa penasarannya tumbuh. Bukan karena Anda sengaja memicunya, tapi karena Anda tak lagi butuh pengakuannya. Itulah pergeseran, itulah kekuatan, dan disitulah dia mulai benar-benar merasakannya. Pernahkah Anda mengalami rasa ingin tahu yang diam-diam seperti ini? Dia tidak mengatakannya langsung, tapi Anda bisa merasakannya di sela-sela kata. Inilah momen di mana disiplin Anda paling berarti, membiarkan tindakan, bukan penjelasan, yang berbicara. Jika ini pernah terjadi pada Anda, tulis di komentar, saya tetap terpusat. Cerita Anda mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang membutuhkannya hari ini. 3. Media sosialnya mulai berbicara. Tiba-tiba ia lebih sering memposting kutipan, senyum berfilter, caption samar yang seperti sengaja memancing perhatian, foto dirinya tertawa di tempat yang pernah kalian kunjungi, lirik lagu tentang waktu, takdir, atau penyesalan, meme tentang kehilangan seseorang yang layak mendapat lebih baik. Ini bukan kebetulan, tapi remah-remah emosional yang ia taburkan, berharap Anda memungutnya. Ia mungkin tidak mengirim pesan langsung, tapi ingin mengingatkan bahwa ia masih ada, dan meyakinkan dirinya bahwa ia masih berarti bagi Anda. Namun disinilah disiplin Anda membedakan Anda dari yang lain. Anda tidak terpancing, tidak memberi like, komentar, atau repost, bukan karena dendam, tapi karena prinsip. Pria stoik tidak mengejar validasi dari ilusi digital. Pria stoik tidak goyah oleh hiruk-pikuk dunia maya. Dia berpijak pada kenyataan, bukan pertunjukan online. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak tepat, jangan lakukan. Dan jika itu tidak nyata, jangan tanggapi." Sederhana. Anda tahu, jika dia benar-benar merindukan Anda, tanda-tandanya tidak akan berhenti pada caption samar atau lirik lagu. Dia akan menemukan cara untuk menghubungi dengan niat jelas, bukan sekadar kode. Sampai saat itu tiba, energi Anda tetap fokus pada hidup yang sedang Anda bangun, tenang, konsisten, tanpa butuh sorotan. Keteguhan seperti ini yang mengguncangnya, karena dia pikir beberapa postingan akan menarik Anda kembali. Tapi kenyataannya, itu hanya mengingatkannya pada kekuatan yang kini Anda miliki. Kekuatan yang tak tergoda perhatian, yang tidak mengejar bayang-bayang di foto berfilter. Jadi, jika media sosialnya mulai bicara, biarkan dia bertanya-tanya mengapa pertunjukan kali ini tidak berhasil. Biarkan dia merasakan diam Anda, bukan sebagai hukuman, tetapi bukti bahwa Anda telah melampaui kebutuhan untuk merespons gema masa lalu. Pria yang berakar pada tujuan tidak bergerak demi kebisingan, hanya demi kebenaran. Dan di momen itu, dia sadar, yang ia rindukan bukan hanya Anda, tapi versi dirinya yang dulu punya akses pada kehadiran Anda. Keempat, gema emosional di lingkaran pertemanan bersama. Tiba-tiba Anda mendengar dari teman bahwa dia menanyakan tentang Anda. Bagaimana keadaan Anda? Apa yang sedang Anda lakukan? Apakah Anda berubah? Sekilas terdengar biasa, tapi Anda tahu ini lebih dari sekadar basa-basi. Ketika seseorang benar-benar rindu, ia tidak selalu mengetuk pintu Anda langsung. Kadang ia mengetuk pintu orang lain,
menggunakan teman bersama sebagai perantara, bukan hanya untuk mencari informasi, tetapi untuk merasakan kehadiran Anda lagi secara tidak langsung. Ini bukan percakapan acak, ini radar emosional. Dia memindai tanda, apakah Anda sudah move on, apakah Anda bahagia, apakah masih ada jejak masa lalu di diri Anda. Mungkin dia bertanya apakah Anda masih mengejar tujuan, apakah rutinitas Anda berubah, atau apakah Anda pernah menyebut namanya. Itu bukan rasa ingin tahu biasa, itu pribadi. Disinilah disiplin Anda diuji. Godaan untuk menafsirkan ini sebagai lampu hijau sangat besar. Namun pria stoik tidak melompat pada remah-remah sinyal. Dia melihatnya, tapi tidak mengejarnya. Dia tetap teguh pada nilai-nilainya, tidak terombang-ambing oleh nostalgia. Biarkan rasa penasarannya bekerja sendiri. Jangan memotong proses itu dengan penjelasan bersemangat. Biarkan dia merasakan sepenuhnya ketidakhadiran Anda, karena ketenangan Anda tak lagi bergantung pada perhatiannya. Anda tidak lagi membuktikan apapun, tidak padanya, tidak pada siapapun, dan mungkin justru ketenangan diam itulah yang tidak dia sangka. Di titik itulah, gema itu semakin keras. Kadang tanda bahwa dia merindukan Anda bukan datang dari pesan langsung, tapi dari pertanyaan yang ia bisikkan kepada seseorang yang kalian kenal bersama. Itu bukan karena Anda mengatakan sesuatu, tapi justru karena Anda tidak mengatakan apa-apa. Diam Anda membuat Anda kembali menjadi misteri, pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Inilah salah satu tanda paling nyata bahwa dia rindu, bukan permintaan maaf besar, melainkan rasa ingin tahu yang disampaikan lewat orang lain. Namun fokus Anda bukan membuka kembali pintu lama, tapi membangun kehidupan yang tidak bergantung pada validasi. Pria yang punya kedalaman mendengar gema itu, namun tetap berjalan ke depan. Pernahkah Anda berada di situasi ini, ketika rasa penasarannya terasa melalui orang lain? Mudah sekali menafsirkannya sebagai peluang kedua, tapi pria yang berlandaskan tujuan tahu lebih baik. Jika bagian ini menyentuh Anda, tuliskan di komentar, "Stillness is my answer." Kadang berkata sedikit, justru berarti segalanya. Kelima, urusan yang belum selesai tiba-tiba jadi penting. Dia membangkitkan rencana lama, lelucon pribadi, atau kenangan yang punya makna khusus. Ini bukan sekadar nostalgia, melainkan sinyal. Dia membuka kembali bab itu, berharap Anda membaca maksudnya. Sesuatu yang dulu terkubur kini ia sebut lagi. Bukan kebetulan. Bisa jadi pesan seperti, ingat restoran yang dulu kita bilang mau coba? Atau membahas lelucon lama yang selalu membuat kalian tertawa. Dia tak hanya bernostalgia, tapi menguji arus. Apakah hubungan itu masih punya aliran hangat? Saat wanita rindu, hal pertama yang sering muncul adalah rasa akrab secara emosional. Keinginan untuk kembali pada yang dulu terasa aman, hidup, dan nyata. Cara paling aman? Melalui masa lalu. Ini usaha halus untuk membangun jembatan tanpa berkata, "Aku rindu." Mungkin kata-kata itu sulit keluar, atau harga dirinya terlalu tinggi, tapi maksudnya jelas. Mencari tahu apakah koneksi lama masih bernyawa. Disinilah stoikisme menjadi kompas. Pria stoik tidak menganggap setiap remah sebagai hidangan penuh. Dia mengamati, bukan dengan dingin, tetapi dengan jernih. Tidak buru-buru kembali ke bab lama, hanya karena seseorang membukanya lagi. Dia menghargai masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Rencana atau kenangan yang ia angkat kembali memang diakui, tapi tidak membawanya keluar dari fokus masa kini. Pria yang berpegang pada nilai tak akan hanyut oleh setiap gelombang emosi. Dia memilih kapan dan apakah akan terlibat lagi. Jika dia benar-benar rindu, tanda awalnya adalah masa lalu menjadi bahan pembicaraan sekarang. Meski itu mungkin menggugah, ingatlah, kedamaian Anda tidak untuk ditukar. Biarkan kata-katanya mengungkap tujuan. Biarkan tindakannya berbicara lebih keras daripada kenangan. Anda tetap terpusat, membiarkan kejernihan, bukan harapan, menjadi kompas. 6. Pergeseran energi yang terasa nyata. Anda bisa merasakannya. Dulu dia menjaga jarak, kini ia merespons lebih cepat, memberi like lebih sering, dan mulai menunjukkan. Anda tidak memintanya, tidak mengejarnya, tapi sesuatu berubah.
Kehadirannya kini lebih hangat, lebih sering. Komentarnya yang dulu datar kini terasa tulus. Meme yang ia kirim tiba-tiba terasa pribadi. Postingan yang dulu ia abaikan kini menyebut nama Anda. Dia belum pernah berkata, "Aku rindu," tapi tindakannya berbisik lebih keras dari kata-kata. Inilah tanda awal yang sering muncul saat dia benar-benar mulai merindukan Anda. Bukan permintaan maaf panjang atau pengakuan besar, melainkan perubahan energi. Di era digital, perhatian adalah bentuk kasih. Ruang yang dulu hampa kini menariknya kembali. Namun Anda tidak terburu-buru merespons. Pria berdisiplin tidak melompat pada setiap tanda minat, karena minat tanpa niat hanyalah kebisingan emosional. Dia tetap tegak, membiarkan wanita itu menunjukkan rasa sebenarnya, tanpa mencoba mengendalikan hasilnya. Perubahan energi selalu punya sebab. Ketiadaan Anda memberi jarak. Penahanan Anda membangkitkan rasa yang tak ia duga. Rasa tidak pasti itulah yang menyalakan penasaran, membangkitkan ingatan, dan membuatnya merindukan sesuatu yang dulu ia anggap remeh. Jadi, saat Anda merasakan perubahan itu, jangan buru-buru memastikan. Tetap berdiri tegak. Biarkan tindakannya berbicara. Biarkan diam Anda berbobot lebih dari kata-kata, dan jaga ketenangan Anda. Jika dia benar-benar rindu, Anda tidak perlu bertanya. Anda akan merasakannya. 7. Pertemuan kebetulan yang ternyata direncanakan. Dia mulai muncul di tempat yang sama dengan Anda, baik di dunia nyata maupun online. Ini bukan takdir, tapi niat yang menyamar sebagai kebetulan. Anda sedang menggulir layar, tiba-tiba dia memberi like pada unggahan lama. Anda pergi ke kafe favorit, dan dia duduk di sudut yang sama, waktu yang sama. Ini bukan kebetulan alam semesta, melainkan cara halus untuk kembali masuk ke dunia Anda tanpa harus berkata langsung. Jika Anda jeli, ini sering jadi petunjuk awal bahwa dia rindu. Bahkan sebelum ada pesan atau pengakuan, kehadirannya mulai mengitari hidup Anda lagi. Namun disinilah disiplin diuji. Pria stoik tahu kedekatan bukan berarti komitmen. Hanya karena dia ada di dekat Anda, bukan berarti dia siap kembali. Pria berprinsip tidak menganggap setiap kebetulan sebagai tanda harapan. Dia mengamati tanpa asumsi, membiarkan tindakan wanita itu berkembang alami, tanpa mencoba mengatur hasilnya. Jika dia memang rindu, energinya akan kembali, bukan lewat pernyataan besar, tapi lewat pola yang berulang. Wanita yang dulu menghindari ruang Anda kini pelan-pelan hadir lagi. Banyak pria akan langsung merespons, tapi pria yang kokoh tidak mengejar. Dia memberi waktu agar wanita itu mengungkapkan kebenarannya melalui pengulangan, bukan reaksi cepat. Jadi, saat dia kembali muncul di lini masa, di tempat favorit Anda, atau lewat lingkaran pertemanan, cukup perhatikan. Kadang tanda pertama dia rindu hanyalah keinginannya untuk kembali terlihat oleh Anda. Kedelapan, tergelincirnya emosi dalam percakapan. Saat mengobrol, tiba-tiba dia berhenti sejenak, nada suaranya melembut, lalu berkata, "Aku kangen masa-masa itu," atau "Rasanya berbeda waktu sama kamu." Ini bukan strategi, ini emosi yang lolos dari pertahanan. Tanda awal ini biasanya tidak hadir dalam bentuk pengakuan langsung atau pesan panjang, melainkan momen kecil tanpa filter saat sesuatu yang nyata keluar begitu saja. Mungkin terjadi saat topik pembicaraan santai, tentang pekerjaan, liburan, lalu nada suaranya berubah. Itu mengingatkanku waktu kita ke sana bareng, dan kalimatnya menggantung. Itu bukan sekadar nostalgia, tapi ia sedang merasakan kembali kedekatan sebelum jarak, dan dia memisahkan. Namun pria stoik tidak buru-buru merespons atau memberi penghiburan hanya karena nada suara melembut. Dia menangkap makna sebenarnya, tapi merespons dengan niat, bukan emosi. Stoicisme mengajarkan, tidak setiap percikan emosi harus ditindak. Kadang itu hanya kilasan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang, dan itu bukan undangan untuk membuka kembali bab lama. Pria yang sudah mantap di dalam tidak lagi bereaksi pada setiap perubahan nada atau kalimat manis. Dia mengamati, membiarkan kata-kata mendarat, lalu diam. Dia melihatnya sebagai tanda, bukan solusi.
Dan disitulah Anda tahu dia benar-benar rindu, bukan lewat teriakan, tapi bisikan, bukan lewat rencana besar, tapi momen jujur yang tak disengaja. Dan Anda tetap teguh, karena ketenangan Anda tidak untuk diperdagangkan, bahkan ketika masa lalu datang berbisik dengan suara familiar. 9. Dia mulai meniru perkembangan Anda. Dia melihat kedisiplinan Anda, perubahan fisik, pola pikir baru. Tiba-tiba dia berbicara soal penyembuhan, pertumbuhan, atau rutinitas sehat. Hal-hal yang seolah selaras dengan perjalanan Anda. Mungkin dia cerita sedang membaca buku baru, mulai menulis jurnal, atau rajin ke gym. Bisa juga sekadar menyebut bahwa dia sedang memperbaiki diri. Sekilas terlihat kebetulan, tapi bila dia benar-benar rindu, ini sering jadi tanda awal. Dia mencerminkan perubahan yang Anda jalani. Bukan karena disuruh, tapi karena dia merasakan jarak antara versi lama Anda dan versi sekarang yang lebih matang. Terkadang mirroring ini tidak direncanakan, bahkan bisa terjadi secara bawah sadar. Manusia cenderung meniru hal yang mereka kagumi, apalagi ketika merasa sudah kehilangan akses terhadapnya. Namun pria stoik tidak merasa tersanjung lalu menurunkan standarnya. Dia menghargai usaha, tapi tidak menjadikan perkembangan orang lain sebagai syarat langkahnya. Dia berjalan karena jalurnya selaras dengan dirinya yang baru, bukan demi menunggu orang lain. Jadi, kalau Anda mulai melihat dia meniru perjalanan Anda, mengadopsi kebiasaan baru, berbicara dengan kesadaran diri lebih tinggi, atau mengutip pola pikir yang Anda pegang, itu bisa saja tanda nyata, bukan pengakuan lantang, melainkan usaha diam-diam untuk kembali selaras. Tugas Anda bukan memperlambat langkah agar dia nyaman, tapi terus maju. Pertumbuhan sejati menginspirasi, tapi tidak pernah menunggu. Ke-10 permintaan maaf yang dibungkus nostalgia. Kadang bentuknya bukan maaf, tapi ingat nggak waktu, atau itu masa-masa terbaik. Ini cara dia bilang, aku masih merasakannya, tanpa mengakui kesalahan. Biasanya muncul lewat pesan larut malam, atau unggahan ulang foto masa ketika kalian tertawa tanpa beban. Tidak langsung, tapi juga tidak kebetulan. Ini adalah tawaran halus untuk terhubung kembali tanpa membicarakan luka yang membuat kalian berjarak. Bagi pria stoik, ini bukan undangan untuk terjebak emosi. Dia melihat sentimen itu, tapi tetap menjaga kejernihan. Dia mengingat, tapi tidak kembali. Seperti kata Marcus Aurelius, masa lalu dan masa depan tidak berkuasa atasmu, hanya saat ini yang ada. Kenangan boleh membangkitkan rasa, tapi tidak boleh mengaburkan prinsip. Jadi, jika dia mengangkat lagi lelucon lama, sunset di pantai, atau lagu yang dulu kalian nyanyikan, Anda boleh tersenyum, tapi tetap berpijak di masa kini. Karena nostalgia bisa menjadi jembatan, tapi Anda yang memutuskan apakah akan menyeberanginya. Jika dia mengangkat lagu, momen, atau lelucon lama yang pernah kalian cintai, berhenti sejenak. Biarkan rasa itu lewat seperti angin di pepohonan, dihargai, tapi tidak membuat Anda hanyut. Jika dia benar-benar rindu, sentuhan nostalgia biasanya datang lebih dulu. Tapi yang penting bukan hanya perasaannya, melainkan apakah dia masih sejalan dengan diri Anda sekarang. Pria yang sudah melangkah maju tidak berbalik hanya karena seseorang akhirnya menoleh ke belakang. Ke-11, saat dia melambat dan hadir sepenuhnya. Pada akhirnya permainan berhenti, sinyal campur aduk memudar. Dia hadir, tenang, jujur, tanpa drama. Ini tanda paling murni bahwa dia merindukan Anda. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena menyadari sesuatu. Anda merasakannya bahkan sebelum dia bicara. Energinya melunak. Tidak ada lagi pura-pura kuat. Tidak ada unggahan penuh kode. Tidak ada diam yang disengaja. Dia ada di momen itu, mendengar, tertawa, mungkin gugup dengan cara yang nyata. Bisa sesederhana duduk berhadapan tanpa menatap ponsel, atau mengirim pesan bukan untuk memancing reaksi, tapi untuk terhubung. Aku cuma ingin dengar suaramu. Dan rasanya berbeda, karena kali ini bukan soal mendapat Anda kembali, tapi menjadi tulus bersama Anda. Perubahan ini tidak heboh, tapi jelas bagi pria yang berpegang pada stoicisme. Dia tidak menggenggam momen itu.
tidak mengidealisasikannya, dan tidak terburu memberi label. Dia mengamati, merasakannya penuh, lalu merespons dengan kendali diri. Sebab pria stoik tahu bedanya seseorang yang kembali karena butuh dan seseorang yang kembali karena bertumbuh. Hadir sepenuhnya adalah sinyal kuat. Artinya dia tidak terjebak di masa lalu atau tersesat di asumsi masa depan. Dia ada di sini, sekarang. Mungkin itu tanda paling tulus bahwa dia merindukan Anda, bukan karena kesepian, tapi karena akhirnya melihat Anda dengan jelas, dan Anda tidak buru-buru menangkapnya. Anda biarkan itu mengalir. Anda memilih, bukan karena kekurangan pilihan, tapi karena punya kedamaian. Jika dia benar-benar merindukan Anda akan merasakannya jauh sebelum dia mengatakannya. Kuncinya, jangan biarkan kerinduannya menentukan arah Anda. Biarkan itu menguatkan pertumbuhan Anda, bukan mengganggunya. Karena pria yang tidak mengejar, tidak runtuh, dan tidak melekat adalah pria yang sulit dilupakan. Itulah stoisisme dalam cinta, tenang, menghargai diri, dan cukup kuat untuk memberi ruang tanpa kehilangan jati diri.